Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nur Ainur Rizkoh dari SMP Negeri 2 Patikraja akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis surat pribadi, menggunakan media live worksheet dan EA email dengan model pembelajaran CIRC dan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anissa hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Mas Enzi, ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Jauza. Mari kita doakan bersama-sama Jauza, semoga dia lekas sembuh. Bisa cek dulu semangatnya. Tepuk satu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bu Anissa akan mengingatkan kembali kesepakatan yang telah kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu. Nah, yang pertama ini ada menghormati. Yang terakhir adalah penggunaan ponsel. Ada yang mau menambahkan tidak? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Puput? Kalau misalkan ada sampah, boleh izin buang sampah nggak? Kalian sangat penting untuk membuangnya ke tempat sampah, karena kita harus menjaga kebersihan. Oke anak-anak, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada peserta didik mampu menulis surat pribadi atau surat resmi dinas sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Berarti nanti di akhir pembelajaran pada hari ini, kalian memiliki pencapaian baru, yaitu bisa menuliskan surat pribadi. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Nah, model pembelajarannya ini namanya adalah CIRC, atau yang disebut dengan Cooperative Integrated Reading and Composition. Itu adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memusatkan kepada peserta didik dalam membaca dan menulis pada kelompok-kelompok kecil seperti yang sudah kalian siapkan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk bisa kalian mencapai tujuan pembelajaran tadi, yaitu menulis surat pribadi, pada materi kali ini ada beberapa prasyaratnya. Yaitu yang pertama ada bahasa yang digunakan dalam surat ada apa? Gunakan bahasa yang santun. Yang terakhir adalah format suratnya. Menuliskan struktur sesuai urutan. Bu Nisa mau tanya, karena ini adalah prasyaratnya, adakah yang masih ingat surat itu apa ya? Saya, Bu. Apa tadi? Surat adalah alat komunikasi tulis. Sekarang Bu Nisa tanya, ada yang masih ingat nggak perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas? Saya, Bu. Ya, apa Mas David? Surat pribadi adalah dan surat dinas adalah surat. Oke, tepuk tangan buat Mas David. Ada hadis yang mengatakan bahwa hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tetapi, ia yang apabila silaturahminya terputus, bergegas menyambungnya. Kamu bisa mengaitkan tuh menulis surat itu dengan kehidupan sehari-hari kamu. Ada yang pernah nulis surat nggak? Kalau ada yang pernah nulis surat buat siapa? Dan kenapa kamu nulis surat? Coba, ada atau tidak? Saya, Bu. Ya, Mbak Nova. Pernah nulis untuk sahabat. Terus tentangnya buat menanyakan kabar dan ngobrol lewat surat. Ada yang mau bercerita pengalamannya lagi? Saya, Bu. Ya, Mas Adil. Saya pernah membaca surat pengambilan rapor dan surat undangan ulang tahun. Itu lebih menarik undangan ulang tahun daripada undangan itu karena bahasanya lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya, bagaimana pembelajaran kita akan berlangsung menggunakan model pembelajaran CIRC yang sudah Bu Anissa jelaskan tadi. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah Bu Anissa menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar kalian. Kelompok 1 dan 2 adalah kelompok luar biasa, kelompok 3 dan 4 adalah kelompok hebat, dan kelompok 5 dan kelompok 6 adalah kelompok bagus. Yang kedua adalah perencanaan proyek. Karena hari ini kalian adalah membuat sebuah surat, jadi kalian memiliki proyek nih. Sekarang coba duduknya dengan tegak, ikuti instruksi Bu Anissa ya. Siap? Siap! Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Silakan kalian pindai QR code itu menggunakan ponsel milik kalian. Di dalam QR code itu nanti akan muncul media pembelajaran live worksheet. Bu mau tanya, Iya, gimana? isi yang ini gimana ya? Ya, kamu tinggal klik di sini, kemudian nanti kamu pilih ya atau tidak sesuaikan dengan sistematika suratnya. Itu termasuk surat pribadi atau surat resmi. Oke, kasih Bu. Ya, ini kamu tulis nama kelompokmu dulu, namamu, kelompok, terus nanti dibaca, baru diisi LKPD-nya. Di sini kamu sudah membacanya. Ini ada surat resminya sudah Bu Anissa kasih petunjuk. Ini namanya kop surat, kemudian ini ada tanggal surat, dan lain-lain yang warna merah, berarti itu adalah menunjukkan unsur dari surat tersebut. Begitu juga yang ada di surat pribadi. Bisa disesuaikan dengan LKS. Setelah kamu membacanya, silakan kamu mengerjakan LKPD. Oke, untuk selanjutnya, proyek yang akan kalian kerjakan memiliki sebuah jadwal. Di sini ada jadwal menulis bersama kelompok kalian. Kelompok 1 menggunakan alat bantu Canva. Nanti kalian akan membuat surat itu menjadi sebuah poster. Kelompok 2 pun sama, dan kelompok 3 dan kelompok 4 menggunakan alat bantu atau wadah yang namanya EI email. Nanti di dalam EI email ini, kalian langsung bisa memperbaiki surat yang kalian tulis. Dan yang terakhir adalah kelompok 5 dan 6 menggunakan alat bantu lembar kerja peserta didik yang akan Bu Anissa bagikan. Bu Anissa bagi LKPD-nya dan juga petunjuk kalian mengerjakan. Ya itu ya, gitu ya berarti ya. Ya, jadi lanjutin nanti dikasih gambaran. Ini udah login emailnya? Ya, berarti tinggal ditulis buat siapa, pada siapa. Ini kan di sini sudah ada petunjuknya. Emailnya Bu Anissa udah dari sini. Ini udah mulai bikin ceritanya. Boleh nanti tempat tinggal suratnya kamu mau siapa saja baca kalian. Ini kan udah namanya berapa? Oke, sudah bisa. Ini ada namanya ya. Pada menteri pendidikan. Berarti ini suratnya buat siapa? Oke, bisa. Bisa sambil buka LKS.
Dibuka lagi. Sudah? Emailnya sudah dibuka? Sudah, berarti tinggal langsung nulis di sini. Di sini sudah ada petunjuknya. Di petunjuknya itu sudah ada emailnya Bonisa, nanti dikirim ke email Bonisa. Ya. Ini sudah mulai membuat pesannya. Sudah ditentukan temanya akan menyampaikan apa. Nanti juga tekan tekan yang baik. Oke, sip. Silakan. Presentasi ini ada 2 putaran. Nah, kita akan dimulai putaran yang pertama. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 luar biasa akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada alamat dan tanggal penerima surat. Bagaimana kabarmu di Kalimantan? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Aku menulis surat ini untuk menyampaikan kerinduanku padamu. Meski baru 6 bulan, tapi rasanya sudah seperti 1 tahun tidak berjumpa denganmu. Dan bagaimana kehidupanmu di sana? Apakah kamu betah tinggal di rumah barumu bersama Mas Arif? Apa yang paling berbeda dari Jakarta? Semoga lingkungan di sana membuat kamu dan Mas Arif betah ya. Baru saja dilamar oleh. Dan di sini ada penutup surat yaitu dari sahabat yang kangen Linda. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutupnya, Bu Anissa akan melakukan evaluasi pembelajaran bersama kalian menggunakan media interaktif yaitu Kahoot. Silakan, HP-nya digunakan, buka Google, kalian ketikkan Kahoot. Kesimpulan dan refleksi. Apa saja sih pelajaran yang kamu dapatkan pada pagi hari ini? Yang pertama, kalian bisa memahami dan mengetahui apa saja itu struktur dari surat pribadi. Yang kedua, ada yang namanya kebahasaan surat pribadi. Yang sopan, terus jelas, terus mudah dipahami, baik. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat surat pribadi melalui 3 wadah. Kita mari masuk ke refleksi pembelajaran. Yang kalian rasakan bisa ditumpahkan ke dalam media interaktif bernama Padlet. Silakan gunakan ponsel kalian. Pindai QR code di sini. Oke, ada yang namanya Mila. Dia merasakan senang dan antusias. Terus, Hafid, sangat senang dan bahagia mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini sangat terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan materi surat resmi. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.